20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di mata Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di mata Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam. Kolose 3 ayat 20. Hai
Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk semuanya siap ya. Tetap semangat, bersuka cita untuk kita memuji nama Tuhan. Yuk sekarang duduk yang manis, tidak ada lagi yang main-main. Kita mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita angkat pujian. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Semua nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus kepada Tuhan. Kami mau bernyanyi dengan semangat, sukacita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua. Berkati teman-teman kami di rumah masing-masing ketika ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan nyanyikan pujian kita yang pertama. Kita mau nyanyikan lagu Tumbuh-tumbuh dalam Yesus. Ya, kita mau ingat lagi waktu Natalan ya lagunya. Tumbuh-tumbuh dalam Yesus, bertumbuh-tumbuh dalam Yesus ya. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Haleluya. Tumbuh-tumbuh dalam Yesus, tumbuh-tumbuh
Masih ingat ya lagu waktu Natalan kapan ya? Oh, 2 tahun lalu ya. Gimana dikatakan anak Tuhan harus bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Iya. Yuk kita mau sambung dengan pujian yang lain. Tetap semangat ya. Kita mau puji nama Tuhan. Kita katakan pujian tanganmu ke depan, tanganmu ke belakang, dan digoyang-goyang sambil memuji Tuhan. Haleluya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan di Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan di Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan di Tuhan bersama-sama. Ya, coba kalau di rumahnya lagi ibadah mungkin sama adik kakaknya atau sama mamanya, coba senyum dulu ya. Semua tubuh kita ini diciptakan untuk memuji Tuhan. Tangan memuji Tuhan, mulut memuji Tuhan ya. Yuk kita mau sama pujian yang lain, kita nyanyikan lagu Jalan serta Yesus, ke kanan ke kiri ya. Kalau ada kata jalan berbalik badan. Sekarang ke kanan dulu semuanya. Jalan serta Yesus. Haleluya. Jalan serta Yesus, balik. Jalan serta Yesus, tiga kali balik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan-jalan setia balik jalan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya, 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 iya. Saya senang jadi anak Tuhan. Jadi senang menjadi putri yang cintaku semua. Happy ya, 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 ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi pilihan cintaku semua. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ya, kita berjalan bersama dengan Tuhan karena kita anak-anak raja. Siapa yang sedang jadi anak raja? Angkat tangan di rumah. Iya, angkat 2 jempolnya ke atas. Iya, karena kita percaya kalau kita bahagia, senang jadi anak Tuhan, Tuhan jadikan kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kita harus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tante Desti, emang jalan sama dengan Tuhan? Tuhannya ada di mana ya? Di kanan atau di kiri? Tuhan ada dalam hidup kita ya. Tuhan suka ngingetin kalau misalnya ada anak-anak yang mulai bandel, suka bohong. Tuhan ingetin, kamu berbohong loh, nggak boleh, itu dosa. Nah, itu artinya kita berjalan bersama dengan Tuhan ya. Ya, sekarang semua boleh duduk. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang boleh membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Minta Tuhan, aku ingin mengerti firman
Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau duduk manis, kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kisah bagaimana Yunus yang tidak taat. Nah, kita mau saksikan ya, nanti Tante akan jelaskan. Ini kita mau saksikan video tentang Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku,
Aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, puji Tuhan anak-anak ya, kita udah saksikan kisah tentang Yunus. Ya, Tante yakin kita udah berapa kali ya menyaksikan tentang Yunus. Seharusnya ketika kita menyaksikan lagi, kita teringat lagi bahwa bagaimana Yunus itu tidak taat kepada Tuhan. Nah, dikisahkan tadi bagaimana Yunus ketika dia dengar apa yang jadi permintaan Tuhan, bagaimana Yunus mulai kesel. Tuhan, siapa sih yang mau ke sana? Aku kan takut Tuhan. Nah, akhirnya Yunus pergi kemana? Kabur. Nah, tapi apa yang terjadi anak-anak? Waktu Yunus kabur, Tuhan gak izinkan dia kabur. Sampai akhirnya Yunus, mereka ketika dalam perahunya mulai digoyang-goyangkan oleh badai. Nah, tapi Yunus tidur nyenyak. Nah, sampai akhirnya orang-orang yang ada dalam perahu mulai berkata kepada Yunus, ayo sekarang kita berdoa, kamu berdoa sama Tuhanmu. Nah, sampai akhirnya dibuanglah undi, dikocok. Ternyata keluarlah nama Yunus. Sampai akhirnya Yunus bilang, buanglah aku ke dalam laut, pasti badai itu akan reda. Nah, anak-anak, bagaimana karena Yunus tidak taat, akhirnya Yunus dibuang ke dalam laut. Tapi Tuhan itu baik anak-anak ya. Meskipun Yunus sudah berbuat ketidaktaatan kepada Tuhan, meskipun Yunus gak dengar-dengaran sama Tuhan, tapi ketika Yunus dimakan ikan besar, di situ dia berdoa minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Nah, ya, sampai akhirnya ikannya memuntahkan ya, memuntahkan Yunus. Dan di pulau, apa nama pulaunya tadi? Ayo, siapa yang ingat sebut di rumah? Niniwe. Sampai akhirnya Yunus terdampar karena dimuntahin sama ikan di pulau Niniwe. Saat itu Yunus bilang sama orang-orang Niniwe bahwa Tuhan
menghancurkan, membinasakan orang-orang Niniwe dan semua yang ada. Sampai akhirnya mereka orang-orang Niniwe minta ampun sama Tuhan. Mereka mulai berpuasa. Tante Desi, puasa itu apa? Puasa itu mereka nggak makan, mereka nggak minum, mereka berdoa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Karena orang-orang Niniwe dikatakan adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Nah, tapi kita lihat di akhirnya, ketika orang-orang Niniwe bertobat, ketika mereka minta ampun sama Tuhan, akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum mereka, ya, karena mereka bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, di sini juga kita mau belajar. Kalau kamu berbuat kesalahan, kalau kamu mungkin berbuat yang tidak baik, misalnya berbohong sama mama papa, misalnya apalagi pernah mencuri, misalnya apalagi mungkin suka mukul dedeknya, cubit, atau mungkin berantem sama kakak adeknya, atau mungkin apalagi melawan. Nah, minta ampun sama Tuhan, ya. Mungkin kita nggak mau nurut, padahal firman Tuhan bilang kita harus mengasihi. Nah, kita minta ampun sama Tuhan. Maka ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan itu baik, mau mengampuni setiap orang yang minta ampun kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, Tuhan itu baik. Ya, buktinya apa? Tuhan Yesus rela disalibkan nanti bulan apa ya? Bulan 4. Ya, kita akan memperingati kematian Yesus. Bagaimana Yesus disalibkan karena bukti kasihnya Tuhan. Nah, Tuhan mau kita, anak-anak Tuhan, kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita melakukan hal yang gak seturut firman Tuhan, gak dengar-dengaran, belajar minta ampun kepada Tuhan. Seperti bangsa Niniwe, ketika mereka minta ampun sama Tuhan, Tuhan akhirnya tidak jadi menghukum mereka. Nah, anak-anak sekolah minggu juga sama, harus belajar minta ampun sama Tuhan, ya. Kalau ada kesalahan, mungkin pernah berkata tidak jujur, mungkin pernah berbuat yang tidak baik, minta ampun sama Tuhan supaya kasih Tuhan tetap menjadi bagian kita. Ya, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Tante Desi yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran. Kalau kita berbuat salah harus minta maaf, ya. Kalau kita berbuat dosa harus minta maaf sama Tuhan. Minta maaf sama mama papa kalau misalnya bandel, nakal, ya. Jadi kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekarang kita kembali ke ayat hafalan. Tante Desi senang ya, Okta, Junius, Rahel udah sekolah minggu lagi, ya. Nah, Tante mau tiap minggu rajin sekolah minggu. Bukan karena nanti Natalan di absen sama Tante Desi, bukan, ya. Tapi kita sekolah minggu karena kita senang memuji Tuhan. Kita sekolah minggu karena kita taat kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Tante Desi senang ya, Okta, Junius, Rahel udah sekolah minggu lagi. Ya, sekarang kita kembali ayat hafalan. Kita buka Amsal 1 ayat 7. Nah, ini harusnya sudah hafal ya. Ini udah sering sekali ayat hafalannya. Amsal 1 ayat 7. 7-nya begini ya. Tante Desi gini kembali. Amsal 1 ayat 7. Buka Alkitabnya yang sudah bisa baca. Buka Alkitabnya. Tante pengen ya yang udah bisa baca di rumah, baca Alkitabnya setiap hari, satu pasal. Nanti kalau udah selesai sampai Wahyu, balik lagi Kejadian, ya. Yuk kita baca Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ulang lagi, cuma bagian A-nya saja, jadi nggak akan susah ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ulang lagi, Amsal 1 ayat 7a. 7a-nya aja ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, anak-anak, kalau
pinter, pingin jadi orang yang sukses, pingin jadi orang yang berhasil, belajar takut akan Tuhan. Tante Desi, takut akan Tuhan itu seperti apa? Apakah takut kalau seperti melihat hantu? Bukan. Takut akan Tuhan tuh contohnya kamu mau taat sama Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia pasti taat kepada firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu maksudnya mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Tante Desi, perintah Tuhan apa aja? Banyak. Taati orang tuamu. Yang kedua apa? Ya, jangan mencuri. Apalagi? Mau berdoa. Apalagi? Mau memuji Tuhan. Apalagi? Jangan suka bersaksi dusta. Apalagi? Banyak ya anak-anak ya. Segala sesuatu yang baik Tuhan mau kita kerjakan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, dia pasti mau taat kepada perintah Tuhan. Puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu kita cukup sekian. Nanti minggu depan Tante akan suruh siapa yang berdoa untuk sekolah minggu ya. Minggu ini Tante Desi, tidak ada yang Tante suruh ya. Yuk kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Sebelumnya kita naikkan satu pujian. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik bagiku. Semua lipat tangan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik buat kita, yang sudah mengampuni dosa-dosa kita, yang sudah menyelamatkan kita. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, kami sudah ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran, terlebih lagi hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami suka bandel, gak nurut, gak dengar-dengaran kepada orang tua kami. Terlebih lagi tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mama, untuk papa. Tuhan berkati juga bangsa Indonesia. Biarlah virus corona segera pergi, supaya kami boleh sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Kita mau terima berkat Tuhan. Semua matanya tetap ditutup, tangannya diangkat ke atas. Dengarkan Tante Desti berdoa. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati kehidupan rohanimu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak terang dimanapun engkau berada. Berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menjadi bagianmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah terima berkat dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekolah minggu kita sudah selesai. Semua tetap jaga kesehatan, dengar-dengaran sama mama papa, taat, patuh, jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.